Haji sebagai rukun Islam kelima wajib dilakukan bagi mereka yang punya kemampuan, baik fisik maupun harta atau biaya untuk perjalanannya. Haji itu sendiri terbagi 3 macam, yaitu haji tamatu, haji qiron, dan haji ifrat. Untuk kebanyakan jamaah haji dari Indonesia adalah tamatu, yaitu umroh dan hajinya terpisah sehingga membayar dam tamatu. Untuk jamaah haji yang datang langsung menuju Mekah, maka akan langsung melakukan umroh dengan niat umroh di mikot Yalamlam di atas pesawat. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Sedangkan jamaah haji yang langsung menuju Madinah akan berihram dan niat umroh di Zulhulaifah atau Bir Ali untuk umroh. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Berikut manasik haji langkah demi langkah dan hal-hal yang wajib dilakukan dan larangan-larangan yang harus dijauhi. Rukun haji. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun haji terdiri dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Tanggal 8 Zulhijjah, pagi hari di pemondokan ihram. Pagi hari setelah sarapan sebelum memakai ihram, lakukanlah persiapan dengan bersih-bersih diri, seperti menggunting kuku, merapikan rambut, kemudian mandi seperti mandi junub. Setelah itu, pakailah wewangian di badan, bukan di pakaian ihram. Pakailah kembali kain ihram yang terdiri dari 2 helai yang bersih. Jangan lupa, kenakan sabuk agar kuat dan nyaman. Kenakan sandal atau alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Diperbolehkan mengenakan kacamata, jam tangan, atau alat pendengaran, namun dilarang menutup kepala dengan benda yang melekat seperti topi, namun payung diperbolehkan. Untuk wanita cukup mengenakan mukena sholat, warnanya apa saja, namun lebih utama yang putih. Menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh, serta tidak diperbolehkan menutup muka dan mengenakan kaos tangan. Setelah itu berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan perbanyaklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika jamaah haji telah berniat, maka jauhi perbuatan rafath, fusuk, dan jidal, juga larangan yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh, atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita, yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya, dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, rafas, dan pusuk, tidak memakai harum-haruman, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjimat atau senggama, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Kemudian jamaah haji berangkat menuju Mina untuk mabit. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Namun, untuk jamaah haji program Departemen Agama, sebagian besar tidak melakukan dan langsung menuju Arafah untuk wukuf keesokan harinya. Tanggal 8 Zulhijjah, sore di Mina, mabit.
Sesampai di Mina siang hari, maka lakukanlah sholat zuhur dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula sholat asar dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dikerjakan di waktunya. Sholat maghrib dikerjakan di waktunya 3 rakaat, dan sholat isya dikerjakan di waktunya dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu mabit atau menginap di Mina dengan memperbanyak talbiyah dan amalan-amalan lain yang disunahkan hingga subuh. Sholat subuh dilakukan di Mina, kemudian setelah fajar berangkatlah menuju Arafah. Untuk menghindari kemacetan di jalan dan terlambat sampai di Arafah, sebagian jamaah ONH Plus berangkat menuju Arafah setelah melewati tengah malam di Mina, sehingga sholat subuh dilakukan di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, siang di Arafah. Sesampai di Arafah, bersiaplah dengan makan siang lebih awal, kemudian memperbaharui wudhu, dan ketika telah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan dikosor. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, kemudian qomat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Di tenda-tenda jamaah haji akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya atau ustadz yang setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah Arafah. Setelah itu berdiamlah atau wukuf. Inilah puncak ibadah haji yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf juga salah satu rukun haji. Barang siapa berhaji namun tidak wukuf di Arafah yang waktunya mulai dari zuhur hingga terbenam matahari, maka hajinya tidak syah. Termasuk jamaah haji yang menderita sakit akan dibawa dengan ambulans menuju Arafah untuk wukuf walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada para malaikat di hari Arafah yang turun ke langit dunia bagaimana tunduk dan patuhnya umat manusia bersimpuh dengan pakaian lusuh memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji di hari ini, barang siapa yang memohon ampun maka akan diampuni, dan barang siapa yang berdoa maka doanya akan dikabulkan. Subhanallah. Manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk berdoa dan bertafakur, dan jauhi pekerjaan yang sia-sia seperti mengobrol, tidur, bahkan berjalan-jalan mencari sanak keluarga. Karena hari Arafah sangat mahal dan penting untuk disia-siakan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada jamaah haji agar dapat memanfaatkan waktu yang sangat indah ini ketika berada di Arafah. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoalah. Tanggal 9 Zulhijjah, malam di Musdalifah mabit. Ba'da maghrib, jamaah haji melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah, dan sesampai di sana, lakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir dan dikosor, yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat, dikerjakan waktu isya. Usahakan untuk sholat di Masjid Masy'aril Haram. Yang dikerjakan di Musdalifah adalah mabit atau bermalam dan beristirahat, dan sebagian ada pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh keesokan harinya. Kemudian sholat subuh juga dilakukan di Musdalifah. Setelah sholat berdoa dan perbanyak zikir, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Mina. Tanggal 10 Zulhijjah, siang di Mina melempar jumroh Aqobah. Sesampai di Mina, istirahatlah sejenak, kemudian sarapan sambil melihat situasi areal jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah yang dilempar hanya 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Jika memungkinkan, melontarlah sebelum zuhur bagi yang memiliki fisik sehat. Namun,
Bagi jamaah haji yang sudah berumur dan keadaan kurang sehat, dapat melempar ba'da zuhur, karena waktu melempar adalah sampai tengah malam. Perbanyak bacaan takbir karena hari ini adalah Idul Adha. Melemparlah dengan tangan kanan dengan gaya melempar dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar setiap melempar. Dan pergunakan kerikil seujung jari sebanyak 7 buah. Usahakan membawa lebih sebagai cadangan agar ketika melempar dan batu terpental keluar lubang dapat digantikan dengan batu cadangan. Melempar jumroh adalah wajib haji. Ketika jamaah haji dengan alasan sakit atau uzur dapat diwakilkan oleh kerabatnya dengan mengerjakan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya. Hari ini ditandai juga dengan pemotongan hewan hadyu, yaitu dalam haji tamatu, dan hewan kurban atau pada hari setelahnya di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu, akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut. Ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali jima dengan istri. Setelah melempar jumroh Aqobah, berangkatlah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tanggal 10 Zulhijjah, sore di Masjidil Haram tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk salah satu rukun haji. Jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak syah dan tidak dapat digantikan dengan dam atau diwakilkan. Tawaflah seperti ketika pertama kali umroh, dengan dimulai dari rukun Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah 7 putaran sempurna, yang dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam. Kondisi areal tawaf biasanya akan sangat padat. Untuk jamaah haji yang sudah berumur dan kondisi kurang sehat, dapat melakukannya di lantai 2 atau lantai 3 Masjidil Haram. Walaupun lintasannya akan lebih jauh, namun dapat mengurangi kepadatan. Juga tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad. Setelah tawaf, berjalanlah menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i 7 putaran bolak-balik dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Sa'i juga merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan. Setelah itu, akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut. Ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram sudah tidak berlaku. Kemudian berangkat menuju Mina untuk mabit. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah melakukan mabit di Muzdalifah melewati tengah malam, ada beberapa pilihan kegiatan ibadah yang dapat dilakukan oleh jamaah haji. Pilihan pertama, berangkat menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul awal. Ganti ihram dengan pakaian biasa, kemudian berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah dan tahallul tsani. Pilihan kedua, langsung menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, ganti ihram dengan pakaian biasa, kemudian berangkat menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan tahallul tsani. Kembali ke Mina untuk mabit. Pilihan ketiga, berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, kemudian tahallul awal, lepas ihram, dilanjutkan mabit dan melontar 3 jumroh tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Baru kemudian menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan tahallul tsani. Tanggal 11 Zulhijjah di Mina melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Sholat subuh di Mina kemudian isi kegiatan dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengaji, zikir, dan lain-lain. Persiapkan batu kerikil minimal 21 batu, ditambah cadangan jika terpental keluar lubang tempat jumroh. Makan siang di awal waktu, kemudian sholat zuhur dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian berangkat menuju jumroh ula
Lalu lemparlah dengan 7 batu kerikil dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar tiap kali melempar. Setelah itu, menuju jumroh wusta, lakukan hal yang sama dengan melempar 7 batu. Yang terakhir, menuju jumroh akobah, juga dengan melempar 7 batu kerikil. Untuk jamaah haji yang sakit atau uzur, dapat diwakilkan dengan kerabatnya, dengan syarat kerjakan melempar untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya. Kembali ke tenda masing-masing untuk mabit dan melempar keesokan hari. Selama mabit di Mina, kerjakan sholat fardu di Qashar menjadi 2 rakaat, kecuali maghrib dan subuh yang dikerjakan di waktunya masing-masing. Tanggal 12 Zulhijjah, di Mina, melempar 3 jumroh, wula, wusta, dan akobah. Sholat subuh di Mina, kemudian isi kegiatan dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapkan diri untuk melempar 3 jumroh sebelum zuhur bagi jamaah haji yang nafar awal. Berangkatlah menuju jumroh ula terlebih dahulu, kemudian jumroh wusta, dan terakhir jumroh akobah, masing-masing dengan lemparan 7 batu kerikil. Kemudian kembali ke tenda untuk sholat zuhur di Qashar menjadi 2 rakaat. Setelah itu berangkat keluar dari Mina sebelum maghrib menuju Masjidil Haram untuk tawaf wada, yaitu tawaf saja tanpa sa'i atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib bagi yang akan meninggalkan Mekah pada hari yang sama. Namun, jika akan mukim di Mekah, maka tawaf wada dilakukan pada hari akan meninggalkan kota Mekah. Bagi jamaah haji yang nafar tsani, melempar 3 jumroh dapat dilakukan ba'da zuhur, kemudian kembali ke tenda di Mina untuk kembali mabit. Tanggal 13 Zulhijjah, di Mina, melempar 3 jumroh, wula, wusta, dan akobah. Untuk jamaah haji yang nafar tsani, melempar 3 jumroh dilakukan sebelum zuhur, dengan melempar jumroh ula terlebih dahulu, kemudian jumroh wusta dan akobah dengan masing-masing 7 batu kerikil. Kemudian kembali ke tenda untuk sholat zuhur di Qashar menjadi 2 rakaat. Kemudian berangkat menuju Mekah untuk tawaf wada bagi yang akan langsung meninggalkan kota Mekah, atau bagi yang mukim dilakukan pada hari ketika akan meninggalkan kota Mekah. Alhamdulillah, sempurnalah prosesi ibadah haji yang dilakukan. Saudaraku jamaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian manasik haji dan umroh langkah demi langkah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jadikan umroh yang makbul dan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin.